Assalamualaikum. Ini Pak Kepala Dewan, ya, Kabupaten Bekasi, Malik. Coba. Bu, kene Bu. Kene bareng Bu. Ayo apa-apa bareng lah. Bapak-bapak dari Iya. Manjing, rene manjing. Namanya siapa? Ferdi, Pak. Ferdi, panjangnya. Ferdi Wijaya. Laki-laki ya? Iya. Izin abangku. Izin abangku. Ada ya. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu Bang. Gak kuat ini. Terus rencana penanganannya gimana? Dengan seperti ini kan dari dinas kesehatan sudah ada komunikasi. Udah, Pak. Emang sih ada dinas dari kesehatan emang suruh buat ini terus dibawa ke rumah sakit gitu ya. Pas sudah dengar dari rumah sakit udah trauma tuh, lihat Pak, udah langsung dia gerak-gerak kenceng banget. Dia udah 2 bulan di rumah sakit kan udah malah operasi. Ya, mungkin dia ada namanya anak-anak ya ada sifat iya trauma gitu. Kemarin mah langsung kaget kejang. Ya, langsung diimpus mah, kaget dia. Kan maksudnya. Kan kalau terus dibiarkan seperti Iya ini betul kan, Pak. rekan kita kan pasti Iya. sakit dong. Betul Pak, Iya, betul iya. betul lah. Kan kalau terjadi seperti semacam pembiaran. Betul betul Pak. Maksud saya biar bagaimanapun nanti saya akan konsolidasikan antara kebetulan kemarin kan saya habis rapat dengan dinas kesehatan terkait dengan urusan lain ya di gedung dewan itu termasuk dengan Ikatan Dokter Indonesia, Iya betul. asosiasi pengusaha asosiasi itu rumah sakit swasta ya kan dengan semua perawat dan lain semua asosiasi kemarin. Iya. Ini bisa saja kita komunikasikan gitu. Yang kita bayangkan ini Bang, kalau kita lecet satu aja kan kadang perih sakit ya. Iya betul. Apalagi ini kan sekujur badan. Ini yang buat kita benar ya prihatin dan tega juga. Saya menyarankan, maaf, Bapak orang tua yang bilang, Orang tua ini, saya kakaknya Pak. kakaknya. Iya. Artinya harus bisa meyakinkan anak, Iya, Pak, ini. Dede apa namanya tadi? Ferry. Jadi ya harus bisa diyakinkan supaya mau agar nanti tidak sakit, ya kan harus dikasih ini gambaran. Gak mau ya? Oh, ya udah tuh yang nggak tahu. Di rumah aja. Target diurus. Hah? Oh iya, iya. Oh ya Allah. Umur berapa tuh? 8 tandanya 9 dia. Oh ya udah kalau gitu. Enakan di rumah aja. Tapi badan gimana itu sakit semua? Iya, sakit. Terus dokter yang nanganin kesini siapa? Bidan atau Mantri. mantri dari mana? Mantri dari sini. Puskesmas. Hari ini dulu sementara untuk lingkungan ini. Oh gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian daripada keprihatinan secara pribadi. Bagaimana kita melihat korban yang justru saya terkaget-kaget mendengar ini sudah berjalan hampir 9 bulan. Saya pikir ini baru 1-2 bulan ya. Cuman karena mungkin viralnya ya. Ya kan baru sekarang sehingga menjadi baru ngeh kita dan maafkan bila ini terjadinya sudah sekian lama kami baru datang. Artinya apa? Saya insya Allah setelah datang ini tidak diam ya, secara pribadi ada sedikit perhatian, tapi bukan itu yang sesungguhnya. Sesungguhnya adalah bagaimana kita mengupayakan supaya adik ini, adik apa namanya? Ferry Wijaya. Ferry ya. Ferry. Nah, adik Ferry ini benar-benar bisa ditangani secara maksimal. Kita tahu bagaimana sekujur tubuh yang kita sangat prihatin dan sedih. Nah, bentuk kesedihan keprihatinan itu insya Allah akan saya refleksikan dengan apa? Dengan mengupayakan pada minggu-minggu besok, paling tidak saya berharap agar ID beserta Dinas Kesehatan terjun langsung, bisa melihat korban. Artinya juga gue lah. Ya, harus setelah terjun langsung bisa mencari dan meringankan penderitaan korban ini. Entah itu dengan suatu obat-obatan yang baik, yang bagus, ya kan, maupun dengan sarana dan prasarananya yang lebih mumpuni agar
korban ini bisa ditangani secara maksimal. Itu harapan saya. Bang, ini kan si pasien kan memang trauma dia dengan mendengar kata jika dia dibawa ke rumah sakit. Nah, solusi dari Abang selaku Ketua DPRD terhadap dinas terkait apa, Bang? Oke, memang pada saat awal tadi pembicaraan dengan korban, dengan Ade Ferry ini sudah sangat jelas. Ada keinginan, oh ya, badan yang sudah sekian bulan tidak kering-kering, berarti ada satu kelainan, mohon maaf ya. Mungkin ada faktor pengikut penyakit lainnya yang mengakibatkan tidak sembuh. Kan? Nah, dasar itulah kita berharap kalau bisa dibawa ke rumah sakit. Tetapi keinginan korban sendiri kan tidak berharap. Tetapi harapannya adalah bagaimana ada pendampingan lewat mantri yang menjadi apa? Sering nangani ya. Nah, mantri itu. Sehingga kalau memang demikian adanya, makanya saya berharap Dinas Kesehatan dengan IDI agar turun bisa berembuk ya dengan salah satunya mantri yang menjadi kepercayaan korban. Secara fisiologis kita tidak bisa memaksakan korban agar tetap dibawa ke rumah sakit. Karena ada istilah kalau memang sugestinya ya, kan dalam kesehatan itu ada bahasa kalau memang sugestinya percaya kepada mantri tersebut ya kita ikuti sesuai keinginan korban, tetapi didampingi ya oleh apa tadi Ikatan Dokter Indonesia, bagian dokter kulitnya segala macam. Saya hanya berharap demikian. Jadi artinya kalau memang faktanya korban tidak mau dibawa ke rumah sakit, kesimpulannya sudah ya dinas kesehatan dengan dokter ketuanya IDI agar datang menangani, memberikan suatu solusi seperti apa, kira-kira begitu, Pak. Untuk pembiayaannya sendiri seperti apa, Bang? Saya berpikir begini, kalau bicara pembiayaan, ini kan bukan massal, ini korbannya hanya satu orang. Dan kita IDI ini adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam kesehatan, dan memang di dalam suatu organisasi semacam IDI ada mungkin dari uang kas organisasi itu. Saya berharap, ayo berjibaku. Secara pribadi-pribadi, bila perlu saya akan mengetuk kesadaran pintu hati para dokter juga, agar korban ini sedikit kita memberikan sumbangsi, gitu kan. Nah, dengan kesehatan perlu apa? Seandainya itu perlu ditangani dengan uang APBD pun, kalau memang dimungkinkan tidak melanggar undang-undang, kenapa tidak? Saya siap tanda tangan itu gitu loh, demi untuk meringankan korban. Artinya biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah, Bang, dalam hal ini. Apabila dimungkinkan ya, bahasa saya adalah, saya katakan apabila dimungkinkan memerlukan biaya besar, yang kemudian ya dimungkinkan tidak melanggar undang-undang diperbolehkan, saya siap menangani tersebut dan saya siap mengeluarkan termasuk menggelontorkan dana untuk penanganan apabila ya tidak melanggar undang-undang. Nah, ayo teman-teman media cari ya kan, sekiranya itu tidak melanggar undang-undang, jangan sampai seolah-olah dana hibah untuk ini kagak boleh, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau memang ada aturannya yang perbolehkan, cari celah dari mana itu celah itu kita cari gitu kawan ya. Tolong nih, jangan nanti pemberitanya menjadi beda ya. Saya hati-hati ngomong nih. Jadi nanti mau nabrak, bukan begitu. Saya katakan apabila ada suatu aturan yang memperbolehkan, aturannya seperti apa, kita ambil dari celah tersebut supaya korban ini keluarganya menjadi lebih ringan. Ini Pak Dewan, satu apa tadi Ikatan Dokter Indonesia, bagian dokter kulitnya segala macam. Saya hanya berharap demikian. Jadi artinya kalau memang faktanya korban tidak mau dibawa ke rumah sakit, kesimpulannya sudah ya dinas kesehatan dengan dokter ketuanya IDI agar datang menangani, memberikan suatu solusi seperti apa, kira-kira begitu, Pak. Untuk pembiayaannya sendiri seperti apa, Bang? Saya berpikir begini, kalau bicara pembiayaan, ini kan bukan massal, ini korbannya hanya satu orang. Dan kita IDI ini adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam kesehatan, dan memang di dalam suatu organisasi semacam IDI ada mungkin dari uang kas organisasi itu. Saya berharap, ayo berjibaku. Secara pribadi-pribadi, bila perlu saya akan mengetuk kesadaran pintu hati para dokter juga, agar korban ini sedikit kita memberikan sumbangsi, gitu kan. Nah, dengan kesehatan perlu apa? Seandainya itu perlu ditangani dengan uang APBD pun, kalau memang dimungkinkan tidak melanggar undang-undang, kenapa tidak? Saya siap tanda tangan itu gitu loh, demi untuk meringankan korban. Artinya biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah, Bang, dalam hal ini. Apabila dimungkinkan ya, bahasa saya adalah, saya katakan apabila dimungkinkan memerlukan biaya besar, yang kemudian ya dimungkinkan tidak melanggar undang-undang diperbolehkan, saya siap menangani tersebut dan saya siap mengeluarkan termasuk menggelontorkan dana untuk penanganan apabila ya tidak melanggar undang-undang. Nah, ayo teman-teman media cari ya kan, sekiranya itu tidak melanggar undang-undang, jangan sampai seolah-olah dana hibah untuk ini kagak boleh, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau memang ada aturannya yang perbolehkan, cari celah dari mana itu celah itu kita cari gitu kawan ya. Tolong nih, jangan nanti pemberitanya menjadi beda ya. Saya hati-hati ngomong nih. Jadi nanti mau nabrak, bukan begitu. Saya katakan apabila ada suatu aturan yang memperbolehkan, aturannya seperti apa, kita ambil dari celah tersebut supaya korban ini keluarganya menjadi lebih ringan.